Halo teman-teman, di sini saya akan membagikan tutorial cara instalasi Debian serta konfigurasi network, FTP, SSH, Samba, web server, DNS server, database, serta yang terakhir yaitu ada mail server. Untuk lebih jelasnya, ayo simak videonya. Oke, langkah pertama kita akan membuat terlebih dahulu mesin virtualnya dengan OS atau operating system Linux Debian 64-bit. Lalu kita next. Untuk virtual hard disknya kita akan setting menjadi 8 GB. Oke, kita masuk ke setting. Kita masuk ke storage. Kita masukkan ISO DPD Debian .1. Networknya kita pilih host only adapter. Dan ininya allow all-kan. Lalu kita klik start. Kita tunggu sampai mesin virtualnya berjalan. Oke, kita pilih install. Nah, untuk language ini kita pilih English saja dikarenakan Inggris merupakan bahasa internasional. Kita pilih English. Untuk country kita pilih other, kita pilih Asia. Lalu kita cari negara Indonesia. Nah, untuk ini kita pilih United States, ini pun sama. Kita tunggu saja proses loadingnya selesai teman-teman. Tunggu sampai proses loadingnya selesai. Oke, ini kita pilih yes. Untuk ini kita lanjut saja, skip. Nah, untuk root ini kita isi dengan satu saja passwordnya, root 1. Namanya kita akan menamainya dengan Ramdan. Ini pun sama, kita pilih 1. Untuk ini kita pilih Western dikarenakan kita berada di Pulau Jawa, teritorial Pulau Jawa. Tunggu lagi sampai proses loadingnya selesai teman-teman. Untuk ini kita pilih manual, karena kan kita akan mengkonfigurasinya secara manual. Nah, di sini kita akan membagi partisi tersebut menjadi 3 teman-teman. Yang pertama kita akan menyeting penyimpanan partisinya menjadi 4 GB. Lalu kita on, done. Untuk yang kedua ini sama, kita akan menyetingnya menjadi 4 GB. Lalu kita langsung down kan. Yang ketiga ini sisa dari yang tadi. Lalu kita swap area down. Finish. Kita pilih yes. Tunggu lagi sampai proses loadingnya selesai. Instalasi Debian ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman, sesuai dengan spesifikasi dari perangkat yang kalian gunakan untuk menginstal Debian ini. Semakin bagus spesifikasi perangkat yang kalian gunakan, maka semakin cepat juga proses instalasinya. Begitupun juga sebaliknya teman-teman. Jadi harap bersabar buat teman-teman ya, oke?
Oke, untuk ini kita pilih no. Ini pun sama, kita pilih no. Begitupun juga dengan ini, kita pilih no. Kita langsung saja continue. Kita tunggu lagi sampai proses loadingnya selesai, teman-teman. Untuk yang ini kita pilih yes, install the group, pilih yang paling bawah, /dev. Oke, proses instalasi Debian sudah bisa dikatakan berhasil. Oke, kita tunggu sampai si Debian-nya muncul tampilan login. Nah, apabila sudah seperti ini, kita loginkan saja akun yang tadi kita buat, yaitu Ramdan, dengan password 1. Kita ketik perintah su, lalu masukkan passwordnya lagi 1. Oke, yang pertama kita akan mengkonfigurasi network ataupun Nmap. Langkah pertama, kita masukkan terlebih dahulu di PD1. Lalu ketik perintah apt cd-room add. Lalu kita lihat apt cd-room ident untuk melihat apakah CD yang tadi kita masukkan sudah teridentifikasi atau belum. Lalu ketik saja perintah seperti pada video. Oke, lalu kita akan mengedit IP-nya dengan perintah nano /etc/network/interface. Kita edit menjadi auto. Untuk status internetnya kita ubah menjadi static karena kita akan mengkonfigurasinya secara manual. Di sini saya menggunakan IP kelas C yaitu 192.168.10.1/24. Bisa dilihat seperti pada video. Network 192.168.10.0 broadcast 192.168.10.255. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu kita restart saja si paket network atau Nmap-nya menggunakan perintah seperti pada video. Lalu kita ketik perintah IPA untuk melihat apakah IP sudah terbaca dan IP yang kita konfigurasi tadi sudah terbaca, teman-teman. Lalu kita masuk ke konfigurasi yang kedua yaitu FTP. Kita masukkan dulu di PD2. Lalu ketik perintah apt cd-room add. Ketik perintah apt cd-room ident untuk melihat apakah DPD sudah teridentifikasi. Lalu kita install saja paket FTP-nya. Lalu kita edit dengan perintah nano. Nah, kita install lagi, teman-teman, sampai muncul perintah apt strip 2 fix broken install. Lalu kita masukkan di PD yang sesuai dengan perintah konfigurasi yaitu di PD1, enter.
Tunggu sampai proses installnya selesai. Kita masuk ke nano/etc/proptpd/proptpd.com. Kita cari kata default root, lalu kita hapus tanda pagarnya, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita akan membuat user yaitu Ramdan 1, sorry. Enter, passwordnya 1 saja, 1. Kita skip, yes. Lalu kita akan membuat folder home Ramdan 1 dan folder ftp. Lalu kita akan berpindah ke folder tersebut menggunakan perintah cd. Lalu kita akan membuat file dengan format teks atau dokumen di folder tersebut seperti pada video. ls. Oke, kita restart saja paket dari ftp-nya beserta paket dari nmap-nya. Oke, untuk pengecekannya kita akan menggunakan aplikasi yang bernama FileZilla. Sebelum masuk ke FileZilla, kita pastikan terlebih dahulu bahwa IP dari klien sudah satu segmen dengan server. Di sini klien saya menggunakan OS Windows 11. Kita setting saja IP dari kliennya agar satu segmen dengan IP dari server. Kita save. Oke, kita masuk ke FileZilla. Host kita masukkan yaitu IP dari servernya 192.168.10.1. Username Ramdan 1, password 1, port 21. Klik, tunggu sampai ada notifikasi dari si FileZilla-nya. Nah, apabila sudah ada notifikasi seperti ini, dan apabila sudah ada folder beserta file yang ada di dalamnya yang kita tadi konfigurasi, maka proses konfigurasi dari FTP ini sudah bisa dikatakan berhasil. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi SSH atau remote control. Ketik perintah apt cd-room add, lalu kita install saja paket SSH-nya menggunakan apt-get install SSH. Lalu kita masuk ke nano/etc/ssh/sshd_config. Cari kata permit login prohibit password, hapus kata prohibit password menjadi yes. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu restart saja paket dari SSH-nya menggunakan perintah pada video. Untuk proses pengecekannya kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Putty, yang dimana nanti kita akan mencoba untuk meremote dari aplikasi Putty ini agar bisa mengkonfigurasi yang ada pada Debian. Kita login menggunakan Ramdan, password 1, su. Di sini saya akan mencoba membuat folder yang bernama SMK Penida 2. Lalu kita cek pada konfigurasi Debian atau VirtualBox-nya, apakah folder yang bernama SMK Penida 2 ini ada? Dan dapat kita lihat folder sudah ada, maka proses konfigurasi SSH sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi Samba atau file Samba. Seperti biasa, langkah pertama kita gunakan perintah apt cd-room add, apt-get install Samba. Kita pilih no, dikarenakan kita tidak akan menggunakan network DHCP, melainkan kita akan menggunakan network statik. Tunggu sampai proses installnya selesai. Oke, lalu kita gunakan perintah nano
/etc/samba/smb.conf untuk mengedit filenya. Kita scroll ke paling bawah, kita akan membuat folder yang bernama folder Samba. Lalu path-nya kita akan menyimpannya di home/sharing. Lalu untuk browsable-nya statusnya kita yes, writable statusnya pun sama, kita yes, public kita yes-kan juga, lalu read only sama kita yes-kan juga. Ctrl O, enter, Ctrl X. Lalu kita akan coba membuat folder home sharing seperti pada path yang tadi kita buat. Lalu kita masuk ke folder tersebut menggunakan perintah cd chmod/chmod777 home/sharing. Lalu kita akan membuat file yang bernama folder Samba di folder tersebut. ls untuk mengecek, oke. Lalu kita restart saja paket Sambanya. Begitupun juga dengan paket network atau nmap-nya. Oke, untuk pengecekannya kita minimize terlebih dahulu. Untuk aplikasi putih kita close. Kita akan memanggil IP dari servernya menggunakan Windows run. Kita coba panggil IP dari servernya 192.168.10.1. Kita tunggu. Kita tunggu teman-teman. Sepertinya ada beberapa kesalahan di sini. Kita coba restart kembali paket dari Samba dan juga paket dari Nmap-nya. Cancel. Kita coba lagi. Ternyata masih belum bisa. Kita coba restart lagi paket Samba dan juga paket Nmap-nya. Kita coba ubah IP-nya. Edit, kita coba ubah menjadi 3. Save. Oke, apabila sudah, kita coba lagi untuk memanggil IP dari servernya 10.1. Ternyata masih belum ada respon dari servernya. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kita coba restart kembali. Kita akan mencoba restart paket Samba dan juga paket networknya. Apabila masih belum bisa, maka kita akan menggunakan cara yang kedua, teman-teman. Kita
Kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu masuk ke aplikasi libraries, masuk ke network, lalu kita ketikkan IP dari si servernya 192.168. Nah, sudah ada folder Samba yang tadi kita konfigurasi di Debian. Maka dari itu proses konfigurasi dari file Samba ini sudah berhasil. Untuk yang selanjutnya kita akan mengkonfigurasi web server. Oke, kita masuk, kita clearkan terlebih dahulu si konfigurasinya. Seperti biasa kita gunakan perintah untuk menginstal paket web server, yaitu apt-get install apache 2. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Setelah selesai, kita masuk ke folder etc/apache2/sheets available. Lalu kita lihat dalam folder tersebut ada file yang bernama 000/000-default.com. Lalu kita masuk ke, kita ubah saja dari name servernya menggunakan email kita, yaitu ramdan@gmail.com. Lalu kita masuk ke folder var www.html. Kita edit saja file index HTML-nya. Di sini saya tidak akan menggunakan codingan website default, melainkan saya akan menggunakan codingan sendiri seperti pada video. Ctrl O, Enter Ctrl X. Lalu kita restart saja paket web servernya menggunakan perintah seperti pada video. Dan jangan lupa kita restart juga paket dari netbooknya ataupun Nmap-nya. Oke, setelah itu kita akan melakukan pengecekan. Kita buka aplikasi Google Chrome pada klien. Lalu kita ketikkan IP-nya, IP servernya, dan sudah terlihat tampilan website yang tadi kita buat. Selamat datang di website saya. Maka dari itu proses konfigurasi dari web server sudah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi DNS server. Oke, seperti biasa kita clearkan terlebih dahulu konfigurasinya. Kita gunakan perintah apt cd-room add seperti biasa untuk memasukkan cdpd, lalu apt-get install bin 9 untuk menginstal paket DNS. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kita masukkan dpd yang sesuai dengan perintah konfigurasi, yaitu dpd2. Enter lagi. Tunggu. Lalu kita masuk ke folder etc/bin. Lalu kita copy file db.127 menjadi db.192 dan db.local menjadi db.ramdan. Lalu kita masuk dan edit ke file yang bernama name.com. Kita ubah localhostnya menjadi ramdan.com. Yang bawah pun sama, lokalnya kita ubah menjadi ramdan. Lalu untuk IP-nya kita ubah menjadi 10.168.192. Pastikan IP-nya memang terbalik seperti ini ya teman-teman untuk DNS. Yang ini kita ubah menjadi 192. Oke, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu kita masuk dan edit ke db.192. Kita ubah localhostnya menjadi ramdan.com.
Yang kanan pun sama, kita ubah lagi menjadi ramdan.com. Yang bawah pun kita ubah menjadi ramdan.com. Yang bawah kita ubah menjadi www.ramdan.com. Yang ininya kita sisakan satu, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu kita masuk ke db.ramdan. Lalu kita edit. Seperti biasa kita ubah lagi menjadi ramdan.com. Ini pun sama menjadi ramdan.com. Localhost-nya pun kita ubah menjadi ramdan.com. IP-nya kita ubah menjadi 192.168.10.1. Yang bawah pun sama. Kita isikan IP-nya 192.168.10.1. Kita A-nya sisakan 1. Untuk formatnya kita ubah menjadi www. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu kita masuk ke nano-etc-resolve.com. Domainnya kita masukkan ramdan.com, search ramdan.com. Dan juga yang terakhir ada name servernya, kita masukkan IP-nya. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita restart saja paket DNS-nya. Jangan lupa juga install paket pendukung untuk si DNS server ini. Seperti pada video. Oke, untuk pengecekannya kita gunakan perintah nslookup. Lalu kita ketik ramdan.com. Sudah terlihat bahwa ramdan.com sudah terhubung ke IP server. Begitupun juga dengan www.ramdan.com. Maka proses konfigurasi DNS ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi database. Kita gunakan perintah apt cd-room ident untuk melihat DPD berapa yang kita gunakan untuk menginstal database ini. Lalu kita install saja paket database-nya. Di sini saya menggunakan MariaDB sebagai platform dari database-nya. Kita tunggu saja sampai proses penginstalannya selesai. Oke, kita tunggu. Setelah itu kita coba untuk melihat status dari si MariaDB-nya, dan sudah terlihat bahwa statusnya sudah running dan aktif. Setelah itu kita gunakan perintah pada video. Nah, kita sudah masuk ke database-nya. Sini saya akan membuat database yang bernama ramdan1, teman-teman. Ramdan1. Oke, sudah terlihat bahwa database ramdan1 sudah muncul. Kita gunakan perintah pada video lagi untuk penginstalannya. Oke, kita yes. Nah, itu merupakan
proses konfigurasi pada database MariaDB. Untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi mail server. Kita akan masuk ke konfigurasi mail server, teman-teman. Sebelumnya kita clearkan terlebih dahulu konfigurasinya. Clear. Oh iya, sebelum masuk ke konfigurasi atau penginstalannya, kita setting atau kita konfigurasi terlebih dahulu mail servernya di DNS. Kita akan buat DNS mail servernya seperti pada video. Kita masuk ke nanodb.192. Di sini kita akan membuat DNS dari si mail server yang akan kita buat. Caranya seperti pada video. Kita coba copy paste format www-nya dengan menggunakan alt6 lalu Ctrl U. Kita ubah formatnya menjadi mail. Kita ubah formatnya menjadi mail. Yang bawah kita ubah menjadi www. Ctrl O, enter, Ctrl X. Kita masuk lagi ke nanodb192. Lalu kita copy paste lagi. Menggunakan alt6 lalu Ctrl U untuk copy paste pada konfigurasi ini. alt6 sebentar teman-teman, alt6 Ctrl U. Lalu kita ubah menjadi mail.ramdan.com. Hasil dari copy paste tadi kita ubah menjadi mail.ramdan.com. Ctrl O, enter, Ctrl X. Oke, jika sudah, kita akan masuk ke proses penginstalan si mail server ini. Di sini saya akan menggunakan platform Postpic dan juga Dovecot. Dan juga di sini saya akan menggunakan Telnet sebagai media pengirim serta penerima pesan. pt cd-rom add seperti biasa. Lalu apt install untuk menginstal paket Postpic dan Dovecot-nya. Gunakan perintah seperti pada video teman-teman untuk proses penginstalannya. Klik internet sites untuk domainnya, kita akan mengubahnya nanti, jadi kita skip terlebih dahulu. Lalu tunggu proses penginstalannya selesai. Kita tunggu teman-teman sampai proses installnya selesai. Lalu kita masukkan DPD sesuai dengan perintah konfigurasi, yaitu DPD 2 ISO. Kita tunggu lagi proses installnya selesai. Oke, kita tunggu. Nah, oke, kita sudah proses penginstalannya sudah selesai. Maka kita akan melanjut ke konfigurasi dengan cara mengedit file dari si Postpic ini. Kita masuk ke kita masuk ke dpkg. Kita masuk atau edit si domain name dari mail servernya, yaitu mailserver.ramdan.com.
enter. Yang ini kita skip saja. Yang ini kita akan skip, teman-teman. Oke, kita akan skip. Yang ini kita ubah Debian-nya menjadi mail. Yang ini kita ubah Debian-nya menjadi mail. Apabila sudah, kita lanjut. Sebentar teman-teman, kita ubah terlebih dahulu menjadi mail. Apabila sudah, kita lanjut. Yang ini kita pilih no. Untuk ini kita isikan IP dari server yang tadi kita konfigurasi, yaitu 192.168.10.0/24. Kita isi saja IP-nya. Yang ini kita kosongkan, yang ini kosongkan, kita pilih IP version 4. Oke, kita tunggu lagi sampai prosesnya selesai. Apabila sudah, kita edit file dari si postfix dan juga file dari si dopcode-nya. Kita masuk ke nano/etc/postfix. Lalu di sini kita buat format dari si mailnya. Kita scroll ke paling bawah. Lalu di sini kita akan membuat lokasi dari si mail server. Oke, teman-teman, kita ketikkan perintah seperti pada video. Kita ketikkan maildir slice. Apabila sudah, Ctrl U, save, Ctrl X. Lalu kita ubah lagi file si dopcode-nya. Lalu kita hapus mailnya, kita ubah. Pastikan kalian mengeditnya seperti pada video, teman-teman. Oke, sudah. Maildir. Save, exit. Kita edit kembali. Masuk ke nano /etc/dopcode/dopcode.com. Lalu kita buka codingan ini, kita hapus tanda pagarnya, lalu statusnya kita no-kan. Ctrl O, save, Ctrl X. Kita edit lagi sekali lagi, teman-teman. nano/etc/dopcode. Lalu kita hapus kembali tanda pagar pada bacaan listen. Lalu sisakan tanda bintang. Oke, setelah itu kita restart saja. Sorry. Kita di sini akan membuat dua user. User yang pertama yaitu Ramdan2 dengan password 1 skip, yes. Lalu user yang kedua saya akan membuatnya menjadi Ramdan3, passwordnya 2 skip, yes. Setelah itu kita restart saja paket dari postfix atau mail servernya. Kita akan merestartnya, yaitu paket postfix, paket dopcode, dan paket si bin9 atau DNS-nya.
Oke, kita restart paket yang terakhir, paket bin. Lalu setelah itu kita akan menginstal si telnet. Telnet di sini saya akan gunakan sebagai media untuk pengiriman serta penerimaan pesan untuk mail server ini. Clear. Oke, start. Apabila sudah terinstall, kita akan mencobanya, teman-teman. Oke, di sini kita masuk. Sebentar, kita clearkan terlebih dahulu. Di sini kita akan masuk ke user Ramdan 2 sebagai pengirim. Sini kita akan coba untuk melakukan pengecekan dengan cara mengirim dari user 2 ke user 3. Dari user Ramdan 2 ke user Ramdan 3. Seperti pada video ya teman-teman. Oke, kita lakukan pengiriman pesan dari Ramdan 2 menuju Ramdan 3. Oke, setelah pesan terkirim, kita akan melakukan pengecekan dari user 2 yaitu Ramdan 3 apakah pesan tersebut sudah terkirim. Oke, kita masuk ke user 2 yaitu Ramdan 3. Kita ketik user Ramdan 3, password 2 RETR1 Nah, sudah dapat kita lihat bahwa di bawah ini sudah ada pesan yang tadi dikirim oleh Ramdan 2. Maka dari itu, proses konfigurasi mail server ini sudah berhasil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila video ini bermanfaat, selamat mencoba.